Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, Ibu berharap pada hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak kalau tiap hari itu dalam masa pandemi ini, Ibu berharap anak-anak selalu cuci tangan. Kalau bepergian memakai masker dan hindari kerumunan ya. Nah, anak-anak perkenalkan ya. Nama Ibu Nimade Asti ya. Pada hari ini, hari Senin, bulan Desember, tanggal 7 tahun 2020, jam 7.30, Ibu mengajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita ucapkan salam tangan jali anak-anak ya. Silakan sekarang berdiri. Pada asana tangan jali. Om Swastiastu. Sekarang dilanjutkan anak-anak dengan doa kehadapan Sang Yang Widi agar pada hari ini kita diberi kelancaran dalam proses belajar anak-anak ya. Silakan anak-anak, tangannya di depan dada, sikap amustikarana. Berdoa mulai. Om Avinamastu Namo Sidom Sidirastu Tatamstu Waham. Berdoa selesai. Ya, silakan anak-anak duduk. Jadi anak-anak, Ibu sudah memperkenalkan diri. Ya, sekarang giliran anak-anak untuk memperkenalkan diri ya. Sekarang anak-anak Ibu panggil satu orang. Ya, memperkenalkan diri dan angkat tangannya ya. Ikadek Adik Dwi Anggara Dika. Saya Bu. Ya. Ikadek Gilang Angga Kesuma. Saya Bu. Ya. Nikadek Dian Puspita Anggreni. Saya Bu. Ya. Nikadek Diah Febrian Jani. Saya Bu. Ya. Nikadek Julia Wati. Saya Bu. Ya. Nilo Putu Rizka. Saya Bu. Ya. Ni Putu Cynthia Putri Anggreni. Saya Bu. Ya. Ni Putu Sri Handayani. Saya Bu. Ya. Pande Putu Dian Marcela. Saya Bu. Ya. Putu Citra Laksmini. Saya Bu. Ya. Ya, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri dan juga anak-anak sudah memperkenalkan diri. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Mas PPK. Ya, dilanjutkan dengan tepuk semangat. Ya, salam PPK dan tepuk semangat. Ya, silakan. Mulai. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi
Silakan anak-anak simak gambar di depan ya, pada slide di depan anak-anak ya. Ini gambar apa anak-anak? Ya, orang yang sedang melaksanakan upacara manusia yajna, yaitu mesangi atau mepandes, potong gigi atau metata ya. Ini dilaksanakan oleh orang tuanya kepada anaknya yang telah menginjak dewasa anak ya. Jadi mesangi atau mepandas itu dilaksanakan dengan tujuan apa anak-anak? Untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dari hati setiap orang atau manusia. Jadi yang dipotong gigi itu adalah gigi yang di atas sebanyak 6 ya. Jadi 6 bisa giginya itu sedikit. Ya. Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat buruk itu, sifat buruk itu ada 6 anak-anak yang disebut dengan apa? Sadiku. Ya, bagus. Yang disebut dengan sadiku. Ya, demikian anak-anak dijelaskan tentang gambar di depan. Ya, sekarang anak-anak silakan anak-anak buka buku pelajarannya halaman 48. Silakan anak-anak baca bukunya ya. Silakan. Ya, anak-anak sudah cukup membacanya ya. Ya. Dari membaca buku anak-anak ya, dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan pengertian sadriku. Ya, nomor 1. Yang nomor 2, anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian sadriku. Yang nomor 3, anak-anak dapat menjelaskan arti masing-masing bagian sadriku. Nomor 4, siswa anak-anak dapat menyanyikan Kekawin Ramayana bait ke-4 ya. Ya. Sekarang anak-anak pengertian sadriku ya. Kata sadriku berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang terdiri dari kata sad yang artinya 6. Ripu artinya musuh. Jadi sadriku artinya musuh yang ada dalam diri setiap orang. Ya, jadi itulah anak-anak ya. Jadi musuh yang ada di dalam hati kita itu anak-anak lebih berbahaya dari musuh yang ada di luar diri manusia ya. Jadi anak-anak ibu berharap agar mengetahui musuh-musuh yang ada di dalam diri masing-masing ya, daripada mengetahui musuh-musuh yang ada di luar diri kita sendiri. Karena musuh yang ada di dalam hati kita itu lebih susah untuk ditaklukkan ya, daripada musuh-musuh yang ada di luar diri kita anak-anak ya. Nah, sekarang tentang sadriku anak-anak dijelaskan di dalam Kekawin Ramayana bait ke-4 anak-anak ya. Nah, baik sekarang anak-anak, ibu akan menyanyikan Kekawin
kekawin Ramayana baik tempat itu ya. Anak-anak tolong mendengarkan dengan seksama ya, dengan baik. Nanti anak-anak akan Ibu ajarkan untuk menyanyikan kekawin Ramayana baik keempat ya. Ya, sekarang dengarkan dengan baik ya. Ragadi musuh maparo. Musuh itu sangat dekat dengan badan kita. Ariatia atangguannya dan madahri ngawat di hati tempatnya tidak jauh dari badan kita. Ayake dan hana riasira. Jadi dengan demikian musuh yang ada di dalam hati itulah yang ditaklukkan terlebih dahulu. Prawira awihisan asirenganiti. Ya. Sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita anak di dunia ini. Ya. Nah, sekarang giliran anak-anak. Ya. Dengarkan. Ragadi musama para. Ya, dulu ya. Ya, sekarang coba suaranya diukur dulu ya. Tolong. Nanti anak-anak belajar lagi di rumah ya. Nanti supaya penyanyinya lebih bagus lagi ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan ya tentang bagian-bagian saripu. Bagian-bagian saripu terdiri dari kama, loba, kroda, moha, nada, dan masaya. Ya, coba sebutkan apa saja anak-anak? Kama, loba, kroda, moha, nada, masaya. Ya. Kama artinya keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan. Ya. Ya, satu kama, anak-anak. Ya, kama. Coba anak-anak perhatikan ya.
Ya, itu adalah gambar keinginan atau nafsu. Ya, jadi keinginan yaitu adalah suatu yang tidak bisa dikendalikan, yang bersifat tidak kekal. Ya, jadi anak-anak, keinginan itu tidak bersifat kekal. Apalagi keinginan itu dicapai dengan hal yang tidak baik, ya, dengan berbuat yang jahat, misalnya keinginannya yaitu memperkosa, ya, dengan memaksa milik orang lain, ya, seperti perhatikan itu, memaksa, ya, memaksa milik orang lain, ya, itu. Bagaimana anak-anak caranya mengendalikan keinginan itu? Bagaimana? Ya, kita harus dengan bersyukur, ya, bersyukur, ya, hidup apa adanya, ya. Jadi kita tetap berusaha supaya tidak mendapatkan suatu keinginan dengan cara memaksa, ya, memaksakan kehendak, ya, memaksa milik orang lain. Ya, sekarang nomor 2, loba artinya tamak, ya, atau rakus. Loba itu berasal dari kata lub, anak-anak, ya. Lub yang berarti tamak atau berarti rakus, ya. Selalu memaksakan keinginan yang tidak terkendalikan, ya. Bagaimana caranya untuk memuaskan dirinya sendiri? Ya, seperti misalnya dengan makan, ya, di sini makan sebanyak-banyaknya sampai perutnya gendut dan sakit, anak-anak, ya. Orang yang loba anak-anak tidak mempunyai rasa ulas asih, tidak mempunyai perasaan, yaitu tidak tahu ajaran tentang tatuan masih, yaitu perasaan sosial, ya, itu adalah ajaran dari tatuan masih, ya. Orang yang loba itu sering bagaimana hidupnya? Tidak tenang, ya, tidak tenang. Jadi terasa was-was hidupnya, ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Bagaimana anak-anak kalau loba itu? Dengan cara menakar, ya, mengukur, ya, sebatas mana keperluan badan atau sebatas mana keperluan tubuh untuk mengkonsumsi makanan, untuk keperluan tubuh itu, ya. Jadi anak-anak mengkonsumsi makanan untuk keperluan tubuh itu diukur, ya, diberi takaran. Itu caranya, ya. Sekarang anak-anak, ibu akan sedikit menceritakan tentang si miskin yang tamak, anak-anak, ya. Ya, sekarang ibu ingin bercerita sedikit, ya. Alkisah di sebuah pulau Riau, ya, hiduplah sepasang suami yang sangat miskin, anak-anak, ya. Jangankan lauk-lauk, anak-anak, beras pun anak-anak masih si miskin itu masih hutang kepada tetangganya. Lalu pada suatu malam, Pak miskin itu bermimpi, ya, didatangi oleh seorang kakek. Ya, dalam mimpinya itu kakek memberikan seutas tali. Hai Pak miskin, ini kuberikan seutas tali, pergilah kamu merakit ke seberang sana. Di sungai itu ada sumber mata airnya. Nah, begitu katanya kakek. Lalu kakek itu menghilang. Ya, lalu dia terbangun. Pak miskin terbangun. Oh, ternyata saya bermimpi. Pada pagi, masih pagi, ya, tidak ada jeleknya kalau saya menuruti nasihat dari kakek itu, ya. Lalu anak-anak bagaimana? Pak miskin itu berakit, dia mendayung perahunya, ya, mendayung perahunya tidak mengenal lelah, anak-anak, ya. Terus dia mendayung
sampai dia di tepi sungai. Ya, ternyata di sana ada riakan air anak-anak. Ya, baru selidiki ternyata itu adalah sumber mata air. Lalu bagaimana anak-anak? Dia menengok ke kanan ke kiri sampai lehernya terasa lelah. Ya, tapi dengan tidak sabar anak-anak, dia terus mengayuh perahunya. Akhirnya dia melihat tali di samping perahunya. Lalu ditariknya tali itu anak-anak. Ya, tali itu ditariknya terus ya sampai ke ujungnya. Ternyata di ujungnya itu terikat rantai yang apa anak-anak? Rantai yang dipakai untuk mengikatkan sebatang emas. Ya, terus ditariknya. Ya, rantai itu adalah sebatang emas. Terus tariknya, saya akan kaya. Ini adalah keberuntungan saya. Terus, lalu bagaimana anak-anak? Ada seekor burung, ya, berkicau. Potonglah tali itu dan pulanglah. Tapi bagaimana anak-anak? Dengan saking gembiranya Pak miskin itu terus dia menarik tali itu dengan emasnya itu. Ya, sampai bebannya berat dalam perahu itu dan perahunya tertelungkup ya bersama Pak miskin ke dasar laut. Ya, tapi Pak miskin itu berusaha untuk melepaskan gigitan tali itu. Dengan tergopoh-gopoh Pak miskin itu naik. Ya, dilihatnya lah emasnya itu lenyap di telan air. Bagaimana anak-anak? Jadi Pak miskin itu tidak mendapatkan apa-apa. Dia pulang dengan tangan kosong. Ya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi anak-anak dapat memetik dari pelajaran tersebut. Ya, jadi kalau kita tidak punya misalnya, kalau ada yang memberikan, jadi kita meminta secukupnya. Janganlah serakah ya seperti Pak miskin itu. Ya, demikianlah sedikit ceritanya tentang lomba anak-anak. Ya. Sekarang roda. Roda artinya apa anak-anak? Ya, kemarahan yang berlebihan. Ya, kemarahan. Marah itu timbul karena merasa dihina. Ya, merasa dijelek-jelekkan. Karena kecewa. Ya, itu makanya dia bisa marah anak-anak. Ya. Apakah anak-anak merasa kecewa? Pernah merasa kecewa? Ya, misalnya tidak dikasih minjem pulpen misalnya. Pernah kan itu? Yang mudah-mudahan tidak pernah. Janganlah pernah merasa kecewa anak-anak. Ya, ya, itu akan menimbulkan rasa marah. Ya, orang yang mempunyai perasaan marah itu harus dikendalikan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menarik nafas. Ya, mengatur nafas anak-anak, yaitu pranayama. Ya, menarik, menahan dan mengeluarkan beberapa kali. Sudah itu menjauhkan diri dari tempat yang menyebabkan kemarahan. Sudah itu minum air putih. Ya, mempelajari pengetahuan tentang akroda. Lagi apa anak-anak? Melakukan yoga. Ya, begitulah anak-anak tentang akroda. Moha artinya apa anak-anak? Bingung, kusut, tak ingat, ya menyasar, ngawur, membabi buta, tolol, ya kebodohan, kesesatan dan kegilaan. Jadi orang yang bingung itu ya, bingung anak-anak, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri.
apalagi dia memecahkan masalah orang lain. Ya, itu sudah arti dari moha. Bagaimana cara mengatasi anak-anak? Moha diatasi dengan cara bermeditasi, ya, misalkan pikiran, ya. Jadi duduklah di atas nafas kita dengan memusatkan pikiran, itu ya. Yang nomor 5 adalah madar. Madar artinya mabuk, gila, congkak, omong. Ya, orang yang mabuk itu gimana anak-anak? Ya, suka berkata-kata ngawur, ya, suka menantang orang-orang gila itu. Ya, tingkahnya sombong, angkuh, ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, bagaimana caranya supaya tidak mabuk? Menghindari minum minuman keras, ya, menghindari minum narkoba. Ya, lagi anak-anak, jangan bergaul dengan orang yang suka mabuk. Lagi, yaitu melakukan rasa puasa pada hari-hari tertentu, seperti misalnya pada hari Siwaratri dan hari raya Nyepi, ya, itu anak-anak ya. Sekarang matsarya, artinya apa anak-anak? Suka membenci dan iri hati. Ya, suka membenci dan iri hati. Ya, itu harus ditaklukkan. Jadi anak-anak harus mempunyai rasa empati, ya. Jadi merasakan bila temannya bahagia, harus ikut merasakan. Misalnya kalau temannya sedih, kita juga harus merasakan sedih, ya. Itulah sifat daripada matsarya. Bagaimana cara menghindari anak-anak? Bagaimana cara menghindari? Ya, kita harus bersyukur, ya. Ya, kita bahwa mengakui bahwa kelebihan orang lain, ya, tapi kita tetap berusaha, ya. Misalnya kalau temannya mendapat juara, kita harus memberikan selamat, ya. Ya, kita hidup sebagai manusia harus selalu sembahyang satu, ya. Dharma rakata dharma kita, artinya kita menolong dharma, kita juga akan dibantu oleh kebenaran atau dharma, ya. Begitulah anak-anak, ya, tentang sadriku yang ibu jelaskan. Nah, sekarang anak-anak ada yang bertanya anak-anak? Ya. Apa yang dimaksud dengan sadriku? Oh ya, bagus pertanyaannya. Yang dimaksud dengan sadriku adalah 6 musuh yang ada di dalam diri kita, atau 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang patut kita taklukkan, ya, patut kita hindari, ya. Ya, sudah. Ada yang bertanya lagi? Ya, sudah cukup anak-anak, ya. Ya. Sekarang anak-anak, ibu akan ajak untuk menyimpulkan pelajaran tentang sadriku, anak-anak, ya. Anak-anak, sekarang ibu balik mau bertanya, apa artinya sadriku, anak-anak? Apa artinya? Senang itu yang ada pada diri yang berbeda orang. Ya. Anak-anak, sekarang sebutkan bagian-bagian dan artinya masing-masing dari sadriku tersebut. Yang nomor 1 adalah Kama. kama, apa artinya? Keinginan.
harta, kepuasan, dan kesenangan. Yang nomor 2. Logo artinya amanah atau serakah. Ya. Nomor 3. Roda artinya kemarahan. Ya. Nomor 4. Moha artinya bingung, kusut, tak ingat, menyasar, ngawur, membina, tolol, kebodohan, kesesakan, dan kehinaan. Nomor 5. Nada artinya mabuk, gila, sombong, dan sombong. Nomor 6. Masaria artinya suka, benci, dan iri hati. Ya. Sekarang anak-anak, ibu akan mengajak anak-anak, silakan anak berdiskusi kepada kelompoknya, ya. Diskusikan, ya. Ya, sebutkan tadi apa tuh? Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari sadiku. Silakan anak-anak bekerja dengan kelompoknya, ya. Silakan tulis dulu, ya. Tulis. Silakan anak-anak menulis dulu, ya. Silakan tulis. Sekarang kalau sudah selesai, silakan anak-anak mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan kelompok mana dulu? Ya, kelompok Cempaka silakan. Kelompok Cempaka. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian sadiku. Jawaban. Nomor 1, kamu artinya keinginan, nafsu, hasrat, dan kepuasan. 2. Loba artinya tamak atau serakah. 3. Kloda artinya kemarahan. 4. Moha artinya bingung, kusut, tak ingat, menyasar, dan ngawur. Nomor 5. Mada artinya mabuk, gila, congkak, dan sombong. 6. Matsaria artinya suka, membenci, dan iri hati. Ya. Sekarang kelompok Melati. Kelompok Melati. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian sadiku. Jawaban. 1. Kamu artinya keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan. 2. Loba artinya tamak atau keserakahan. 3. Roda artinya kemarahan. 4. Moha artinya bingung, kusut, tak ingat, menyasar, ngawur, membabi buta, tolol, kebodohan, kesesatan, dan kegilaan. 5. Mada artinya mabuk, gila, congkak, dan sombong. 6. Matsaria artinya suka, membenci, dan iri hati. Ya, silakan kelompok Fauzan. Kelompok Kamboja. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian sadiku. Jawaban. 1. Kama artinya keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan. 2. Lobo artinya tamak atau serakah. 3. Krodo artinya kemarahan. 4. Moha artinya bingung, kusut, tak ingat, menyasar, ngawur, membabi buta, tolol, kebodohan, dan sesat. 5. Mado artinya mabuk, gila, congkak, dan sombong. Matsario artinya suka, membenci, dan iri hati. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang silakan duduk dulu. Nah, anak-anak untuk selanjutnya Ibu akan mengetes kemampuan anak-anak yang tadi Ibu telah
telah jelaskan tentang hal itu dengan mengevaluasi. Ya, sekarang anak-anak siapkan kertas kosong. Ya, tulis nama, nomor, kelas, dan mata pelajaran. Ya, anak-anak, kalau sudah silakan kumpulkan pekerjaannya di depan meja. Pelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri anak-anak, ibu berharap anak-anak agar belajar di rumah dengan lebih baik lagi ya. Sekarang ibu akan memberikan anak-anak tugas untuk PR di rumah. Silakan tulis anak-anak. Ceritakanlah pengalamanmu ya. Ceritakanlah pengalamanmu dalam usaha-usaha untuk mengendalikan sadriku. Ya, sudah. Sekarang anak-anak cukup pelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak, ibu berharap kepada anak-anak untuk rajin belajar ya. Lebih giat lagi ya. Anak-anak, mari akhir pelajaran ini kita tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan para santri. Silakan anak-anak berdiri. Ya. Berdoa mulai. Tangan di depan dada, sikap amuskarana. Berdoa mulai. Om Dewa Suksama Paramahidyo Namaha Sarwa Karya Prasiddhantamo. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak.